Shalom sahabat Kristus, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Rohani Kristen bersama dengan saya, Yuli. Dan saya Pendeta Hari. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam. Kita bersyukur hari ini kita akan mendapat kesempatan untuk kita boleh sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur sebab Tuhan beri kami kesempatan untuk kami boleh belajar mengenal kehendak Tuhan di dalam hidup kami, belajar mengerti pribadi Tuhan dan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, kami yang berkata-kata, kami yang menyaksikan acara ini semuanya kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat Kristus yang berbahagia, yang bersuka cita, kita sampai pada bahasan yang terakhir dari buah roh, yaitu tentang penguasaan diri. Silakan Pak Pendeta, bagaimana penguasaan diri itu menurut iman Kristen? Penguasaan diri ini kita sudah berbicara mengenai buah yang dihasilkan oleh pengenalan kita oleh Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, terus kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, terus sekarang ini terakhir penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini ditaruh oleh Rasul Paulus di bagian yang terakhir. Dan bagian terakhir ini sebenarnya bagian yang terpenting. Bagian yang terpenting di mana kalau hal ini tidak dilakukan, maka semuanya itu akan runtuh. Yang sebelum-sebelumnya. Ya, kita mengasihi, kita sabar, murah hati, semua sudah kita lakukan. Tapi ketika hal satu ini tidak kita lakukan, maka dari 8 yang sudah kita lakukan itu bisa menjadi runtuh. Iya. Kayaknya ini kayak kuncinya. Jadi kuncinya di sini. Di penguasaan diri. Di penguasaan diri. Coba kita lihat kalau kita tidak bisa menguasai diri, ketika kita bertemu dengan seseorang, terus anggap saja kita tiba-tiba marah-marah hebat, kita tidak bisa menguasai diri. Maka hal-hal yang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran jadi tidak berarti. Jadi tidak berarti. Betul. Dan ini penting sekali bahwa ini adalah kayak pengunci di dalam semuanya itu. Jadi lakukanlah ini. Ketika seorang mengenal Tuhan, pasti hidupnya akan dikendalikan oleh Tuhan. Dan ketika seseorang itu mengenal Tuhan, pasti di dalam hidupnya juga bisa mengendalikan diri. Selain dikendalikan Tuhan, dia juga bisa mengendalikan dirinya sendiri. Menguasai dirinya. Menguasai diri. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai dirinya, kesabaran sudah kita bahas beberapa episode yang lalu. Nah, orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Orang merebut kota itu bukan perkara yang mudah. Tetapi orang yang menguasai diri, orang yang bisa mengendalikan dirinya, Alkitab mengatakan, Amsal mengatakan itu diumpamakan seperti orang yang merebut kota, melebihi dari orang yang merebut kota. Nah, ketika seseorang bisa mengendalikan diri, menguasai dirinya, mengendalikan diri atau menguasai dirinya, dia itu sebenarnya lebih daripada orang yang merebut kota, lebih daripada orang yang hebat. Ketika kita
mampu mengasihi kita, ketika kita mampu menjadi sabar, tetapi tidak menguasai diri, maka semua sia-sia seperti yang tadi saya katakan. Tetapi ketika orang bisa menguasai diri, orang itu kalau menguasai diri, dia tidak marah dulu, tapi bisa tenang. Ketika tenang, semuanya bisa terlihat. Semuanya itu bisa terlihat ketika kita tenang. Misalkan ada suatu permasalahan, ada sebuah perselisihan, kita bisa tenang dulu, kita tidak cepat membalas dengan emosi. Kita pada waktu ada perselisihan, kita itu tenang, terus ya kita mendengarkan. Nah, kita mendengarkan dengan seksama bagaimana kejadian sebenarnya, kita menjadi bijaksana. Ya. Dan ketika kita menjadi bijaksana, kita bisa menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah itu. Nah, itu sendiri itu adalah sebenarnya hikmat yang turun dari Tuhan sendiri. Ketika kita mengenal Tuhan, kita akan berusaha, ya bukan berusaha, tapi hikmat dari Tuhan itu kayak ngerem kita supaya semuanya terlihat dulu. Bedanya Tuhan dengan kita, Tuhan itu maha tahu, tetapi kita ini tidak maha tahu. Nah, kita yang tidak maha tahu ini bagaimana kita belajar untuk kita dikendalikan Tuhan. Ya, tidak tergesa-gesa dengan menjawab, tidak tergesa-gesa marah, tidak tergesa-gesa membalas. Iya. Nah, jadi kalau kita waktu mengalami suatu konflik kita tidak segera menjawab, maka kita sebenarnya sedang menguasai diri kita. Ingat Amsal 16 ayat 32 tadi? Iya. Mengatakan bahwa orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kalau orang yang tidak bisa menguasai dirinya, ada tidak Pak di gambaran di Alkitab? Orang yang tidak menguasai dirinya, coba kita lihat di dalam Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Coba bisa. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Iya, seperti saya katakan tadi, kuncinya ada di penguasaan diri, pengendalian diri. Makanya Rasul Paulus menuliskan ini di bagian yang terakhir. Jadi kalau tidak bisa mengendalikan diri, seperti kota yang roboh temboknya, diseranglah oleh musuh. Iya, kalau seperti kita ini mainan, pernah ya, mainan ada balok-balok yang disusun. Oh iya. Iya. Saya lupa namanya apa itu, stack block atau apa itu ya. Itu kalau yang paling bawah ini penguncinya ada di paling bawah. Yang paling bawah ini yang terpenting. Kalau itu kokoh, dia diambil kayak apapun di atasnya, tidak akan jatuh. Aman. Ya. Seperti kita main stack Uno itu ya. Iya, stack Uno. Stack Uno. Ya. Kita tidak berbicara merek ya, tapi ini ya kayak stack kotak-kotak, kita ambil satu persatu. Nah, penguasaan diri letaknya di paling bawah. Kalau bisa menguasai diri, maka semuanya tidak akan runtuh. Tapi begitu menguasai dirinya ini tidak bisa, maka semuanya runtuh. Tadi di Amsal 25 ayat 28 tadi dikatakan bahwa orang yang tidak bisa menguasai diri itu seperti kota yang roboh temboknya. Kuncinya lepas. Itu tadi kan contoh kita menguasai, mengendalikan diri dalam hal contohnya kemarahan. Mungkin ada tidak yang perlu kita kendalikan juga? Oh banyak. Kemarahan tadi ya, kemarahan. Ada ayat saya bunyinya begini. Kalau mau marah,
Jangan sampai matahari terbenam. Selesaikan dulu kan? Iya. Nah, jangan sampai matahari terbenam itu bukan berbicara masalah waktunya, bukan. Wah, berarti boleh marah dong dari pagi sampai yang penting sore. Yang penting sore selesai. Iya, sore selesai. Tapi dikatakan di sini matahari itu menggambarkan daripada kemuliaan Tuhan. Jangan sampai ketika engkau marah, kemuliaan Tuhan itu turun. Artinya bobot kualitas Tuhan yang ada di dalam diri kita ini menjadi Berkurang. turun. Nah, kita sehebat apapun pelayanan, sehebat apapun kita sabar, sehebat apapun kita bersuka cita dalam berbagai keadaan, tetapi kalau ketika kita tidak bisa menguasai diri pada waktu marah, 5 menit saja, misalkan 5 menit marah, terus kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, padahal kita seorang pelayan Tuhan, padahal kita seorang beriman. Dan dilihat orang, loh Ternyata ini begitu. orang ini kok begitu. Itu kemuliaan Tuhan turun. Iya, iya. Iya, kemuliaan Tuhan turun. Contoh lagi, kalau tidak bisa menguasai di bidang apa? Makanan contoh. Kalau tidak bisa menguasai di dalam hal makan, maka kebaikan kita, kelemah lembutan kita Hilang. Amsal 23, coba. Amsal 23, ayat yang kedua. Amsal 23 ayat yang kedua, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ya, ini ketika kita sedang duduk makan. Duduk makan Ya, taruhlah pisau pada lehermu. pada lehermu. Artinya kita bisa ngerem. Iya. Walaupun kita waktu itu kita makan-makan, di situ banyak makanan dan kita diizinkan boleh makan boleh. Mau itu disediakan untuk kita, untuk memang untuk pesta. Mau makan ini, mau makan ini, tetapi ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, Iya. orang akan gini. Kok begitu ya? Kok begitu ya? Misalkan saya hamba Tuhan. Waktu saya tidak bisa mengendalikan pada waktu makan, saya sudah ambil ini, makan terus. Ini Pak Pendeta ini kok gak bisa menguasai diri ya. Ini nggak pernah makan pasti. Di rumah nggak ada makanan. Di rumah gak ada makanan. Ini pasti di rumahnya gak ada makanan. Rakus sekali. Lah, ketika mengatakan rakus sekali, Hilang semua. hilang semuanya. Yang sabar, baik hati, murah, kelemah lembut tadi hilang semua. Jadi Ya. konon katanya memang sifat asli seseorang itu terlihat dari Cara makannya. cara makan. Bagaimana di makannya. atas meja makan atau bagaimana menghadapi makanan yang banyak. Apakah dia ini orang yang penuh dengan kemurahan hati bisa terlihat. Apakah dia orang yang sabar bisa terlihat juga. Termasuk Kita bisa amati di situ. betul, termasuk bisa menguasai diri atau tidak. Gampang saja kalau di gereja itu pas ada acara perjamuan makan. Itu kelihatan sekali. Sifat kita nyata itu di situ. Atau mungkin waktu kita bareng-bareng dengan teman begitu juga bisa kelihatan ya Pak Pendeta. Kelihatan. Waktu kita makan bersama. Bagaimana Biasanya kelihatan? orang yang nggak sabaran itu Kelihatan makanan langsung Kelihatan ambil. langsung. Langsung ambil. Wah, atau makanan yang dia suka ada di ujung meja sana. oh, Nanti dia mau langsung berdiri. Diambil. Loncat, bisa loncat, ambil itu. Nah itu mungkin kalau makanan bahasanya bisa banyak memang ya. Nah intinya berarti memang kita itu harus menguasai diri kita. Ya. Sebenarnya menguasai diri ini artinya, kalau artinya itu ya, artinya ini bagaimana kita ini self control artinya.
bagaimana kita menguasai diri kita, mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri kita. Nah, terutama di situ dikatakan bahwa arti yang kedua adalah bagaimana kita dengan panca indera kita. Panca indera kita apakah kita bisa menguasai panca indera kita? Ya, betul. Panca indera itu 5 ya berarti. 5. Mata, pendengaran, ya, penglihatan, pendengaran, terus penciuman, kemudian peraba atau sentuhan. Ya, lapar enggak kita ini? Seringkali kita ini dihadapkan pada dunia yang modern. Instagram itu menyajikan yang macam-macam di situ. Ya. Kita lapar mata enggak? Bisa menguasai diri enggak? Ya. Nah, seringkali apa yang kita beli terus kemudian datang kok enggak sesuai? Kok enggak sesuai? Memang di situ fotografernya pintar sekali sehingga membuat orang lapar mata. Tapi pertanyaannya apakah kita bisa menguasai diri atau tidak? Ya, maksudnya penguasaan dirinya berarti apakah kita memang butuh atau tidak. Nah, parameternya kan gini, ini butuh atau pengen. Nah, orang yang tidak bisa menguasai diri rata-rata dikuasai oleh keinginan. Bukan kebutuhan. Betul. Ya. Memang dunia pasar sekarang ini, orang kalau ke pasar nggak perlu ke pasar loh. Iya. Hari-hari ini. Bisa secara online. Bisa. Ini lihat ini pasarnya ada di sini semua. Ya. Di gadget kita ya. Mau cari makan ada di sini. Tinggal lihat, klik, terus pesan, datang. Cukup bayar dengan online. Iya. Semakin dipermudah semuanya, tapi pertanyaannya apakah kita bisa menguasai diri atau tidak? Iya. Kadang kita mungkin maksudnya berarti gini ya Pak Pendeta. Kita sudah kenyang, bisa jadi waktu lihat makanan-makanan bisa menjadi lapar lagi kita. Ya, laparnya di mana sebenarnya? Di perut atau di mata? Di mata bisa. Lapar mata. Awalnya dari mata, kemudian tiba-tiba perutnya mulai bereaksi. Iya. Nah mungkin di situ pengendalian dirinya. Mata. Terus? Atau bisa juga yang sekarang lagi ngetren kan orang sepedahan gitu ya, orang bersepeda. Nah kita juga bisa jadi kalau tidak menguasai diri kita pengen punya sepeda bagus sebenarnya. Wah ini mengingatkan saya ini. Bagus sebenarnya beli sepeda tapi untuk apa? Nah kembali bersepeda mungkin juga itu perhatikan untuk keuangan. Sehat. Iya betul. Itu tujuannya apa? Terus kedua perhatikan keuangannya. Sekarang ini sepeda ini tidak sekedar olahraga, tapi jadi kayak passion. Betul. Saya jadi ingat ada satu kiriman gambar begitu ya. Sekarang musimnya sepeda. Jangan beli tahun dulu. Depan musimnya kuda gitu. Jangan beli dulu. Aku tidak beli sepeda dulu karena mungkin tahun depan musimnya kuda. Betul. Mungkin hal-hal seperti itu bisa untuk mengendalikan. Ngikuti terus lapar mata kita. Iya. Bisa jadi kita nggak bisa mengendalikan diri. Bisa jadi keuangan kita hancur. Iya. Ya. Yang lain Pak Pendeta apalagi? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Lapar mata itu banyak sekali lapar. Ya semua panca indera ini. Kita harus hati-hati ya maksudnya. Dengan pendengaran kita. Kuasai pendengaran kita maksudnya begitu ya. Ya. Coba kita lihat, ada tulisannya Rasul Paulus yang menarik sekali di dalam Ibrani 5. Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14.
Ibrani 5 ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, kok saya di sini waktu saya membaca ini saya tergelitik pikiran saya. Panca indera kok membedakan yang baik dan yang jahat? Anak kecil itu panca inderanya belum terlatih. Tapi orang dewasa panca inderanya sudah terlatih. Itu secara fisik. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita baca di sini tentang pertama tentang Yesus sebagai imam besar, yang kedua tentang peringatan jangan murtad. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Ibrani pada waktu itu supaya ketika menerima pengajaran yang baru dari Rasul Paulus, apa yang dia dapat itu benar-benar orang ini bisa menguasai diri. Kalau orang tidak bisa menguasai diri, maka tidak akan mengerti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, kadang-kadang kita ini ya jujur pada waktu kita beribadah, ibadah kita ini cenderung kita bisa menguasai diri kita atau tidak? Ataukah kita beribadah itu cuma pengen menyenangkan diri sendiri? Telinga. Panca indera, telinga. Oh iya. Menyenangkan telinga. Jadi apa yang disukai, ya. Oh iya. Ya itu yang didengarkan, hanya itu. Iya. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, maka kita tidak bisa menerima hal-hal yang baru. Biasa kan hari ini kita melihat konten di YouTube itu banyak sekali. Betul. Bisa jadi gini, waktu kita mendengarkan khotbah sudah ini bagian ini kena. Kita kena. Pindah sajalah. Gampang sekali hari-hari ini. Iya betul. Kalau kita tidak Karena bisa menguasai diri, ya. Kalau panca indera kita tidak terlatih, kita tidak bisa menguasai panca indera kita. Kita tidak mengizinkan Tuhan memproses hidup kita. Maka sesuatu yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita untuk memproses diri kita, itu lewat. Kita tidak tahu sekalipun kita mendengarkan khotbah yang mungkin kadang menjenuhkan, tetapi di titik itu ada titik-titik tertentu. Ya. Kalau kita dengarkan sampai akhir, itu Tuhan sedang korek hidup kita. Betul. Itu Tuhan sedang kerjakan. Panca indera kita harus terlatih. Dan bagaimana caranya? Kuasai diri. Betul. Nah, atau mungkin juga kita karena banyak pilihan konten gitu ya, yang pengajaran tidak salah. Maksudnya bukan sesuatu yang buruk, tetapi ketika kita ini responnya salah, itu menjadi buruk. Misalnya respon salah kita itu bisa jadi gini, kita merasa wah saya lebih ngerti sekarang tentang pengajaran A, B, C, D, E. Kemudian kita merasa lebih di atas rata-rata. Atau mungkin kita ketemu dengan satu konten yang wah saya ini diberkati luar biasa. Akhirnya kita mungkin tidak lagi menghormati pemimpin kita di dalam gereja. Misalnya kita lihat konten di luar gereja kita. Lalu kemudian kita, waduh gereja saya tidak ada apa-apanya. Ini mungkin maksudnya begitu juga. Kita tidak bisa menguasai diri, akhirnya kita jadi tidak mengasihi kepada. Kembali kepada yang pertama kita bicarakan tadi. Allah itu maha tahu semuanya dari awal sampai akhir. Tapi kita ini tidak maha tahu. Kita tahunya cuma yang di belakang dan hari ini. Di depan kita tidak tahu. Bisa jadi orang-orang yang selama ini memimpin kita itu belum keluar sesuatu yang baru di depan, belum. Maka kita harus menguasai diri. Kita melatih kepekaan kita, melatih panca indera secara rohani. Iya. Ya banyak hari-hari ini orang ke gereja lihat apanya. Mungkin
lapar mata bisa banyak lihat mungkin ya fasilitas interior di gereja nih kayak gerejanya bersih nggak? Gerejanya harum nggak? Itu penciuman ya. Gerejanya enak didengar nggak? Sound systemnya enak nggak? Nah, yang cuman ini aja, tapi bukan panca indera rohani. Gereja itu memberitakan kebenaran atau tidak? Betul. Nah, bersyukur kita di masa pandemi COVID-19 ini justru Tuhan izinkan terjadi perombakan di dalam gereja itu. Akhirnya kita tidak lagi sampai saat ini belum bisa bertemu secara fisik di gereja. Mungkin juga sahabat Kristus yang sedang menyaksikan juga sedang tidak bisa beribadah di gereja, tapi justru di sanalah sebenarnya kita dilatih untuk menguasai diri. Kalau panca indera rohani kita ya, saudara dan saya, panca indera rohani itu dilatih, maka kita akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Seperti yang kita baca tadi. Kalau panca indera kita terlatih, kalau orang latihan itu ya, misalkan seorang atlet kalau latihan, dia berusaha menguasai dirinya. Betul. Berusaha menguasai dirinya supaya apa? Dia bisa kalau bertanding, dia pada aturan-aturan dan gerakan-gerakan yang benar. Akhirnya dia menguasai pertandingan itu dan keluarlah sebagai pemenang. Nah, sekarang bagaimana Pak Pendeta untuk kita ini bisa menguasai diri kita? Izinkan diri kita ini dikendalikan Tuhan dulu. Menyerahkan diri kita pada Tuhan. Menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Izinkan seluruh hidup kita dikontrol oleh Tuhan. Yang kedua, setelah kita dikontrol oleh Tuhan, Tuhan berikan kemerdekaan di dalam hidup kita. Ganti itu bagian kita yang ngontrol hidup kita. Aktif. Ada peran. Jadi ada kerjasama antara Tuhan dengan kita. Kalau kita nggak menguasai diri, ya awalnya Tuhan itu memerdekakan kita, tetapi kemudian kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai sesuatu bukan untuk suatu kebaikan. Jangan menggunakan kemerdekaan itu sebagai hal-hal yang salah. Makanya kita harus menguasai diri. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk perbincangan kita di buah roh bahasan yang terakhir, yaitu tentang penguasaan diri. Sahabat Kristus, kita sadar bahwa menjadi seorang Kristen bukan hanya kita menerima jaminan keselamatan, tetapi ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia yang memerdekakan kehidupan kita. Dan sesungguhnya kita manusia dipenuhi dengan nafsu-nafsu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itu sebabnya penguasaan diri adalah sebuah proses yang terus-menerus harus kita lakukan. Bukan secara instan, tapi harus diusahakan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan izinkan Roh Kudus memimpin hidupmu, dan engkau akan melihat satu persatu nafsu-nafsumu yang jahat, nafsu-nafsu yang bertentangan dengan kehendak Allah itu akan dilepaskan, dihancurkan. Dan biarlah kita berkata, mari Tuhan, Engkau menguji hidupku, menyelidiki batin dan hatiku. Apakah sungguh-sungguh aku mengasihi Engkau? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat
padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Kau mengajari kami pada malam hari ini Tuhan, untuk kami belajar menguasai diri kami. Ketika kami melakukan semuanya Tuhan, tanpa menguasai diri, hancurlah semuanya, robohlah semuanya Tuhan. Kau peringatkan kami Tuhan, untuk kami bisa menguasai diri kami, untuk kami melatih panca indera rohani kami dengan benar, sehingga melatih menguasai diri kami. Kami akan melihat Tuhan penyertaan-Mu, kami akan melihat Tuhan kemenangan demi kemenangan sudah Engkau berikan bagi kami ketika kami menguasai diri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pemirsa semuanya dimanapun berada Tuhan. Biarlah pengenalan akan Tuhan disertai dengan penguasaan diri, membuahkan hasil yang matang sehingga bisa dinikmati oleh semua orang, dan segala yang dilakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Kuasai kami semuanya Roh Kudus, peringatkan kami terus, sertai kami terus. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat Kristus dimanapun Anda berada, jika ada pertanyaan, saran, masukan, bisa melalui WA di nomor 0821 4065 4447. Mari terus bertumbuh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Hasilkan buah roh sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.